memang Presiden Prabowo ini saya lihat ya dia punya pakem sendiri. Nah itu yang kita kan nggak tahu, gaya ngomongnya beliau nggak mau berubah, ya kan, tetap percaya diri. Setiap orang punya model, punya gaya masing-masing. Setiap presiden punya nyentriknya masing-masing gitu. Setiap presiden punya gaya kebijakan masing-masing gitu. Nah termasuk gaya Presiden Prabowo yang mencoba untuk berbeda. Misalnya dalam konteks mobil, terlepas ini Maung ini apakah sudah 100% Indonesia atau masih ada seperpak dari luar, kita nggak tahu. Tapi intinya kan asal beda kan. Yang penting asal beda. Yang sebelumnya presiden kan pakai Camry, pakai Mercy sedan, kan. Sedan, jarang yang pakai Pindad itu, Maung itu kan. Nah, itu kan sebuah ya kalau saya itu menurut abang gimana? Saya sepakat dengan Pak Rafiq itu. Jadi memang presiden itu harus paket hemat. Tidak semua dimuntahkan. Makanya pernah saya ceritakan dulu di era Soeharto. Bahkan nggak ada begal di masa itu ya. Ada namanya Petrus. Jadi preman itu yang bertato pasti ditembak mati. Nah, apa yang terjadi? Sampai Presiden Soeharto selesai masa jabatannya, dia tumbang. Itu tidak pernah berpidato tentang Petrus. Pidato presidenan dulu yang viral dan itu juga di media-media sosial itu kan rame jadi lelucon politik ya bagi orang hidup Jokowi. Jadi setiap apapun video pasti ujung nanti hidup Jokowi terakhirnya kan. Jadi itu jadi meme yang lucu. Arti saya baca ini sentimen positif negatif ketika Pak Prabowo bilang hidup Jokowi gitu kan. Ternyata tuh tidak ada menguntungkan sama Prabowo, justru jadi olok-olok bagi Prabowo. Saya justru melihat Pak Jokowi baca hanya komik tapi pidatonya lebih terukur saya lihat. Lebih beribawa gitu. Nah, ini ada apa ini? Kok Presiden Prabowo yang bacanya dialektika pikiran bagus tapi pidatonya ya bahasa Inggrisnya oke, tapi ketika pidato ya persoalan dolar misalnya desa nggak perlu dolar kan kayak orang nggak pernah baca buku jadinya. Akhirnya jadi apa yang disampaikan Mahfud MD juga benar. Akhirnya Presiden Prabowo jadi yang paling banyak diolok-olok sama orang gitu. Guys-guysku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belakangan ini jagat sosial media kita makin menarik. Masih dalam konteks politik nasional, memang kalau bukan penuh kejutan itu bukan politik Indonesia itu ya. Nah sekarang kita udah kembali bersama Abang Awak, langganan. Tidak pernah menolak WA dan telepon. Yes, member. Langganan ini kayak pisang goreng sama Bang tahu. Bang Pangi Caniago. Terima kasih politik. Bang Pangi sudah datang lagi di Torpedo Podcast, Bang. Siap, Bang Fatan. Emang paling terbaik abang kami ini. Tidak pernah bosan memberi edukasi politik ke anak-anak muda dan ke masyarakat umumnya, Bang. Ya. Semoga perspektifnya kali ini tajam. Kalau aku yakin tajam nih, Bang, karena bidang beliau kayaknya nih, Bang. Dan meledak kayak torpedo kan. Aku mulai aja torpedo pertama nih, Bang. Bang, kapal selam. Biasanya kan kerangka ekonomi makro ini disampaikan oleh Menteri Keuangan. Iya. Kemarin itu Presiden Prabowo datang langsung ke Senayan. Dan kalau kita lihat dari sejarah, biasanya dia kalau 15 Agustus ya, Bang. Iya. 16 ini enggak, itu paripurna. Itu sidang bersama. Sidang tahunan, iya betul. Tahunan. Ya, cuma satu kali setahun. Ya toh? Biasanya. Nah, ini dia nongol di akhir Mei di ini. Ada pesan apa yang kira-kira Abang baca dari berapa menit berapa jam waktu itu ya? Kemarin dia. Speech beliau itu 1,5 jam. 2 jam lebih. 2 jam lebih, Bang. Dengan berkaca pada realitas politik ekonomi kita saat ini, Bang. Iya. Ya memang itu kan menjadi habitus baru ya. Mungkin bisa bilang orang saya bilang tentang sejarah pertama kali kan. Ya. Dalam sepanjang Indonesia merdeka berdiri, presiden itu bisa pidato dalam setahun tuh 2 kali kan di paripurna DPR gitu. Salah satunya di sebelum hari kemerdekaan biasanya kan. Ya. Tanggal 15-16 ya. Sidang paripurna itu. Nah, sekarang kan ini di bulan Mei. Dan
memang Presiden Prabowo ini saya lihat ya dia punya pakem sendiri. Nah itu yang kita kan nggak tahu, gaya ngomongnya beliau nggak mau berubah, ya kan, tetap percaya diri. Setiap orang punya model, punya gaya masing-masing. Setiap presiden punya nyentriknya masing-masing gitu. Setiap presiden punya gaya kebijakan masing-masing. Gitu. Nah termasuk gaya Presiden Prabowo yang mencoba untuk berbeda, misalnya dalam konteks mobil, terlepas ini Maung ini apakah sudah 100% Indonesia atau masih ada seperpak dari luar, kita nggak tahu, tapi intinya kan asal beda kan, yang penting asal beda. Yang sebelumnya presiden kan pakai Camry, pakai Mercy kan, dan jarang yang pakai Pindad itu Maung itu kan. Nah, itu kan sebuah diferensi yang membuat beliau ingin jadi beliau diri sendiri. Nah, salah satu apa agenda asbabun nuzulnya itu ya, asbabul khurujnya datang ke sana, ya mungkin untuk memulihkan trust building, kepercayaan publik. Dan panggungnya yang paling keren itu kan di DPR itu. Karena semua mata, semua santer akan menjadi isu sentral di sana. Apalagi DPR kan, representasi dari keterwakilan rakyat. Nah, di situ beliau bicara untuk nampak-nampaknya membangkitkan animo kepercayaan publik dari distrust menjadi trust building, memulihkan kepercayaan publik yang tadi mulai pesimis bahwa jangan sampai presidennya juga pesimis. Orang dalam perang saja itu udah kalah pun Panglima bilang masih menang. Ya kan? Jadi artinya apa? Karena soal mental kan, mentality. Mentality itu nggak boleh, jangan Panglima yang udah goyang, udah down mentalnya, ya bagaimana pasukan udah kalah kita gimana, pasukan makin jatuh mentalnya kan itu. Nah itu presiden nampaknya Prabowo ingin mencoba di tengah ketidakpastian ini kan, di tengah tantangan yang tidak main-main juga, di tengah Indonesia yang tidak baik-baik juga sekarang itu, baik dari PHK kan yang sangat luar biasa, kebutuhan impor kita masih besar dan harganya tergantung dolar kan. Kemudian soal rupiah melemah, rupiah kita yang juga menjadi tantangan kan, walaupun itu tidak boleh juga kita nggak fair gitu. Jadi serta-merta Presiden Prabowo pasti juga banyak kelemahan yang perlu diperbaiki, tapi juga itu ada warisan lama yang nggak bisa dilepaskan gitu konteksnya gitu. Warisan lama ini maksud abang Pak Jokowi? Ya kan warisan lama bisa Pak Jokowi, bisa SBY kan, bisa Bu Mega, bisa Soeharto, kan warisan lama semua. Ya. Tapi kalau bicara itu, abang nanti dibilang inflasi pengamat, itu kan ekonomi banget. Kita bicara politik-politik aja bang. Gimana Vic? Yang soal politiknya Vic? Ada sesuatu yang menarik kemarin ya? Kan ada banyak klaster itu kalau kita lihat. Ya. Dia bicara PDI, dia bicara Golkar. Ya bicara kunjungan ke luar negeri mendapat penghormatan lah. Tapi bang, sebelumnya lagi orang desa ini nggak pakai dolar pun, nggak pegang dolarnya orang tuh, nggak terlalu banyak ngomong presiden kita nih bang. Nggak talk less do more aja lah. Toh sekarang plastik aja jelas tuh bang, uduk sekarang udah naik bang. Yang real aja gitu, biarlah eksekutornya yang banyak ngomong tuh para pembantunya. Ya kalau saya itu, menurut abang gimana? Saya sepakat dengan Pak Rafiq itu. Jadi memang presiden itu harus paket hemat, tidak semua dimuntahkan. Makanya pernah saya ceritakan dulu di era Soeharto, bahkan nggak ada begal di masa itu ya. Ada namanya Petrus. Jadi preman itu yang bertato pasti ditembak mati. Nah apa yang terjadi? Sampai Presiden Soeharto selesai masa jabatannya, dia tumbang. Itu tidak pernah berpidato tentang Petrus. Nggak pernah. Tetapi akibat yang dilakukan sama beliau nggak main-main. Ada bawahan yang melapor masa itu, Pak Presiden, ini kita sudah bunuh 1.000 orang. Buset. Ya, preman-preman yang mengganggu ketertiban, kenyamanan dan stabilitas politik lah pada masa itu. Ya Presiden Soeharto tinggal dia bilang masih kurang. Udah itu aja. Nah yang menariknya apa? Tidak pernah dipidatokan. Artinya apa? Tidak semua itu perlu dipidatokan. Ada yang tersirat, ada yang tersurat, ada ibarat bahasa Minang itu. Kalau orang Minang kan memang ya bagaimanapun pahlawan negara ini, pendiri negara ini kan banyak dari Minang, Sumatera Barat kan itu.
fakta sejarah kan. Fakta. Jadi ada kamar ketek, ada kamar gadang gitu. Ada yang hal yang perlu dipidatokan, tetapi ada yang nggak perlu dipidatokan. Gitu. Omon-omon yang dibilang orang itu terlalu banyak ngomong, nanti kegiatannya hasilnya nggak berdampak. Maka kita saya sayang sama Presiden Prabowo ini justru harus irit memang ke depannya. Gitu. Biarlah nanti pelan-pelan terbukti. Gitu. Nah, saya justru melihat Pak Jokowi baca hanya komik, tapi pidatonya lebih terukur saya lihat. Lebih beribawa gitu. Nah, ini ada apa ini? Kok Presiden Prabowo yang bacanya dialektika pikiran bagus, tapi pidatonya ya bahasa Inggrisnya oke, tapi ketika pidato ya persoalan dolar misalnya desa nggak perlu dolar, kan kayak orang nggak pernah baca buku jadinya. Akhirnya jadi apa yang disampaikan Mahfud MD juga benar. Akhirnya Presiden Prabowo jadi yang paling banyak diolok-olok sama orang gitu. Nah, yang penting Presiden Prabowo menurut saya ke depannya harus terukur, KPI harus jelas supaya tidak menjadi olok-olok rakyat gitu. Sehingga kurangilah pidato yang meledak-meledak yang di luar kendali lah gitu. Yang akhirnya sekarang kan jangankan pidato meledak, berbisik aja bisa viral kan. Nah, artinya hati-hati Presiden untuk merusak sentimennya sendiri, bahaya gitu. Karena kita sayang sama Presiden Prabowo, kasihan aja kalau selalu blunder kan, selalu berpolemik gitu, selalu menjadi jadi meme-meme bagi banyak orang gitu. Jadi lucu-lucuan politik gitu kan. Ya, kita tidak berharap juga Presiden Prabowo harus seperti Jokowi, harus seperti SBY. Jadilah presiden dengan diri sendiri. Cuma kalau jadi bahan omongan orang, jadi istilahnya jadi itu tadi cemoohan orang, itu kan juga nggak baik. Apalagi yang mubazir, nggak ada keuntungannya sama sekali. Yang akan jadi olok-olokan. Akhirnya Presiden Prabowo ini kan presiden yang paling dalam sejarah yang paling sering diolok-olok gitu. Jadi kayak stand up aja bang ya. Ya jujur aja kita lihat FYP kita begitu semua. Ya olok-olok. Karena statement tadi kabur aja kabur aja ke Yaman. Gitu. Dolar, orang desa nggak pakai dolar. Mata lu yang buram misalnya. Anti Terus asing. dolar nggak butuh di desa. Nah ini kan sebenarnya sentimennya kan udah negatif. Ketika saya menyampaikan ini, ibarat orang mandi, ya butuh sabun. Tentu harus ada pemadam kebakarannya. Nah problemnya pemadam kebakaran juga yang dibakar sekarang. Kode hari ini kan. Homeless kan. Jadi rumit, complicated. Jadi maksud saya, udah waktunya Presiden berhenti untuk berpidato. Terlalu panjang, terlalu lebar, dan pidato di luar kendali. Liar. Dan sekarang media sosial kita ini menjadi presiden gak gampang loh. Andaikan hari ini misalnya nih Soeharto jadi presiden, gak gampang. Gak gampang, bener. Karena dunianya beda. Andaikan SBY hari ini jadi presiden, belum tentu gampang. Kan gak ada homeless di zaman dulu. Gak ada podcast. Media bisa headline bisa dikendalikan, tajuk wacana bisa dikendalikan, isu bisa di skip, sensor. Ya, karena apa? Karena dalam kendali negara. Sekarang gimana? Media mainstream bisa dikendalikan, media yang di luar mainstream, yang homeless, yang lain, liar. Akhirnya viral juga. Akhirnya Jadi viral. artinya apa? Andai pun SBY hidup hari ini, Soeharto hidup, ataupun yang lain ya, Habibie, Gus Dur, itu tidak mudah gitu jadi presiden sekarang ini. Karena betul-betul akuarium, ditelanjangin betul. Rumah kaca aja nih. Rumah kaca, jadi apalagi terpleset ngomong ya. Sedangkan bisik-bisik aja jadi viral kan. Padahal ngomong bisik-bisik. Jadi memang nggak mudah dunia sekarang ini. Kita berkaca kayak kemarin insiden Agustus. Kan diulas tuh sama salah satu influencer, dikali-kalikan kan tunjangan perumahan tuh kan. Iya. Ternyata memang telanjangin semua. Nggak presisi kali-kali si pejabat ini kan. Akhirnya meledak barang ini. Karena ada challenge, ada data baru pembanding. Dan orang punya data itu semua. Sekarang aja misalnya pesta babi itu, saya nggak yakin mereka kerja udah lebih canggih daripada kerja intelijen itu kan. Bagaimana mereka ngumpulin data, mereka investigasi, wawancarai orang, pergi ke daerah-daerah yang terisolir. Tapi kan kerja begitu tuh bukan kerja negara kan, tapi bisa gitu. Jadi artinya negara itu mendapatkan lawan tanding yang sebanding sebenarnya. Artinya negara harus berhati-hati gitu dalam statement, dalam berpidato. Nah ini yang saya sangat sayangkan. Kok makin hari pidato ini makin liar gitu, tidak terkendali dan di luar konteks gitu kan. Nah saya yakin, yang saya khawatirkan
makin ini terjadi, ada yang happy, ada yang senang gitu kan. Akhirnya ini jadi olok-olokan terus. Nah ini wibawa naik terus kan bahaya. Nah nggak jauh-jauh di samping beliau, nggak jauh-jauh dari di belakang beliau, ya kan? Siapa samping beliau? Nggak paling jauh, nggak paling dekat kan? Ternyata dia ngintip, yang ada di samping-samping ini. ternyata dia ngintip-ngintip Bang ya. Kapan ini barang ini ya? Wibawa naik terus kan? Nah ini diolok-olok terus. Iya. Tapi nggak pernah berbenah gitu. Saya katakan begini, oke lah Presiden Prabowo nggak mau jadi SBY. Nggak mungkin kita mau jadi SBY, mau jadi Jokowi, nggak usah. Kita memang jadi diri kita sendiri. Saya juga pengamat ya, saya nggak mau juga pengamat seperti yang lain. Saya punya pengamat ya jati diri saya. Cuma harus ada ini juga, harus KPI-nya harus terukur. Ya, kalau merugikan kita ngapain gitu kan? Pak Prabowo kan cukup pakai data saja. Kemarin kan enak tuh ada data. Ya, di awal itu. Pertumbuhan ekonomi kita naik. Kita udah bahagia nih 5,61 misalnya. Tapi kok saya heran pertumbuhan ekonomi naik, tapi kemiskinan justru naik. Kelas menengahnya hampir miskin makin naik. Ada apa? Nah kan data. Iya. Kedua konteksnya Pak Presiden Prabowo pidato, sampaikan saja layanan dasar yang udah diperbaiki. Yang udah terbukti. Contoh, harga pupuk hari ini udah 95.000 per karung di urea di daerah-daerah karena disubsidi oleh negara. Kemudian sampaikan perlintasan kereta api sebidang kita akan tutup semua. Kita akan lawan preman itu. Ya. Kita nggak mau ada lagi rakyat pertaruhan nyawa di situ. Nggak ada, saya nggak mau lagi ada yang meninggal di perlintasan kereta ilegal. Saya akan tutup itu. Ini pertaruhan. Ketika ada yang meninggal mereka, itu saya juga meninggal di hati saya. Keluarga saya juga meninggal. Karena sudah sejak ke zaman kemerdekaan sampai zaman Belanda sampai sekarang, masa perlintasan kereta begini-begini terus makan korban. Itu kan orang empatik dengan pidato seperti itu. Saya akan buat underpassnya, saya akan bangun semua jembatan, tidak boleh lagi ada perlintasan sebedang yang dikelola oleh preman. Karena saya nggak mau rakyat saya mati sia-sia di sana, kan gitu. Ya. Itu contoh saja. Contoh apalagi yang beliau lakukan misalnya, ya saya sudah tahan harga pertalit demi rakyat. Apapun saya lakukan. Kalau pertalit naik, gas LPG yang melon mak-mak naik, ini bisa revolusi misalnya. Bisa marah rakyat. Saya tahan harganya. Nah, bandingkan aja dulu. Nggak ada perang Iran pun. Nah, pertalit malam-malam naik. Kadang-kadang turun. Ya kan? Nah, Pertamax naik tanpa diumumkan. Nah, sindir-sindir spill-spill kan nggak apa-apa. Itu kan fakta dulu. Iya. Saya enggak. Saya udah perang orang, saya tahan harganya. Supaya tidak terjadi fluktuasi. Supaya harga kebutuhan pokok terkendali. Ya. Kemudian bilang juga, saya nggak percaya sama bawahan saya nanti. Inginlah presiden sekali-sekali nanti akan melis semua ke harga-harga kebutuhan pokok. Langsung beliau. Karena memang dulu saya dengar dulu Pak Soeharto di era beliau berkuasa, dia nggak percaya sama laporan asal bos senang dari bawahan dan menterinya. Terbukti kemarin gas LPG ditulis itu 16.000. Viral juga kemarin kan, padahal faktanya nggak begitu. Itulah cara menjilat kayak kekuasaan kan. Nah, artinya apa? Saya akan langsung melis semua harga kebutuhan pokok, minyak goreng, kenapa langka, berapa harganya sekarang, telur, beras, gas LPG apa. Saya akan list langsung supaya harga kebutuhan pokok kita terkendali. Cukup pidato-pidato begitu siapa nggak happy coba? Iya. Tapi tinggal dikawal dan dibuktikan juga. Kemarin ojol misalnya, udah kita turunkan, kita kasih 8% ya kan, pemotongannya untuk bagaimana pekerja buruh dan ojol ini pekerja mulia dan bukan orang pengangguran yang sebenarnya di PHK tapi nggak mau lamar kerja udah susah karena udah tua udah nggak enak, akhirnya pilihan terakhirnya ada pekerjaan yang mulia ya jadi ojol gitu, tapi negara hadir. Nah sekarang bagaimana memastikan supaya itu pelaksanaannya nggak meleset, karena nanti akan ada lagi berita yang beda laporannya gitu kan. Bang, itu tadi abang bilang ngomongnya itu baik kinerja aja. Ini kan pasti seorang presiden nggak mungkin ngurusin hal-hal kayak gitu sendiri. Pasti ada yang nyuplai dong. Menurut abang, di lingkarannya ini ada yang setia, ada yang nggak setia nggak sih bang? Sehingga kenapa jadi stand up kayak gini dan akhirnya jadi clipper yang sentimen negatif semua? Ya pertama saya juga lihat begini, Pak Prabowo ini merasa politik itu alamiah gitu. Sementara menurut saya ya sepanjang politik itu kan desain. Tidak ada yang alamiah. Tidak ada yang alamiah. Termasuk bagaimana pengkondisian di media sosial. Dan sejauh yang saya cermati hari ini, beliau tidak serius-serius mengurus itu.
buzzer, influencer, kemudian komentar-komentar di media sosial itu kan negatif 80%. Kalau di eranya sebelumnya kan itu bersih semua. Ya. Ada yang kemudian jelek-jelekin misalnya presidennya langsung dibunuh karakternya orangnya Ya. itu. Ya, itu udah paham Mas Rafiq, udah ngerti lah pola Doxing, serangan doxing. udara itu, mendowngrade, membunuh karakter. Doxing. Ya, bagaimana kemudian buzzer itu bekerja untuk sehingga presiden menjadi mulia kan, jadi seperti malaikat gitu, nggak ada dosa. Saya khawatirin nanti memang presiden yang selalu dibenci, yang diuruk, itu kadang-kadang kita juga merasa nanti suatu saat ternyata itu yang terbaik untuk Indonesia. Jadi dia orang yang dibenci itu bisa jadi orang yang tidak nyaman oligarki. Pengusaha-pengusaha tambang, pengusaha sawit, raja-raja sawit, raja nikel, raja-raja yang selama ini oligarki itu kan dimuliakan, dikasih layanan, difasilitasi, apa maunya dipenuhi. Happy lah oligarki ini kan, di monopoli pun happy. Bangsa lain luar negeri, bangsa negara-negara lain yang terhadap punya kepentingan terhadap negara ini jadikan sebagai konsumtif ya. Tentu happy, misalnya impornya mereka masuk terus. Masuk. Kedelai masuk, gula masuk. Itu kan siapa yang nggak happy? Nah begitu ini di stop kan nggak happy. Ya. Marahlah negara-negara luar karena kepentingannya, apalagi udah cerita mau buat mobil sendiri, makin ngamuk di luar kan. Udah mau bikin komputer sendiri, udah mau bangun pindad sendiri, udah mau bangun ketahanan pangan sendiri, nggak boleh lagi impor buah-buah jeruk nanti dari Tiongkok ke sini. Itu pasti nggak happy. Nah, serangan balik ini yang perlunya dipersiapkan oleh presiden. Makanya saya senang kalau presiden itu kayak malaikat, nggak dipuji seperti Pak Jokowi dulu, mohon maaf. Itu dipuji, dimuliakan, tidak ada orang yang berani mengkritiknya, itu menurut saya musibah sebenarnya. Saya khawatir justru ada apa gitu. Justru kalau presidennya dimaki, dihina, dihujat, diolok-olok, saya justru tertantang. Ini ada apa? Siapa yang nggak senang? Apakah ada rakyat memang yang marah betul, atau ada kepentingan lain yang memang nggak terima? Nah ini yang disebut dengan, saya khawatirkan oligarki, ada serangan balik dari oligarki ini. Ya. Ini Yang mendanai untuk merusak trust dari presidennya. jauh berapa puluh tahun yang lalu, entah ratusan mungkin ya, Ali Saryati ini. Yang dibenci-benci ini dialah pemimpin sesungguhnya tuh. Lanjut Bang Bata. Nggak terlalu mau masuk ke situ. Tapi Bang, yang menarik kemarin itu adalah ada sedikit fenomena. Kita bukan itu fenomena, sesuatu entah itu didesain apa tidak, tapi faktanya di situ muncul tuh pada saat presiden speech. Dia jalan ke kursinya buat duduk, tapi sebelum duduk dia bilang merdeka. Pas ucapin merdeka, ada di situ terdengar sayup-sayup. Kalimatnya kira-kira begini, asal jangan teriak Jokowi. Hidup Jokowi. Oh ya, Jokowi. Nah, kalau Bang Pangi nih melihat kalimat itu, Abang kan termasuk mempelajari komunikasi politik kan. Apa yang Abang tangkap di situ? Walaupun sebenarnya tertawa kecil seloroh. Iya, tapi kan itu di ruang konstitusi. Iya sih. Ya, Itu mau tidak mau walaupun seloroh, tapi kan itu bangkit dari alam bawah sadar. sebenarnya begini juga. Pidato presiden yang dulu yang viral dan itu juga di media-media sosial itu kan rame jadi lelucon politik ya bagi orang hidup Jokowi. Jadi Yes. setiap apapun video pasti ujung nanti hidup Jokowi terakhirnya kan. Kalau enggak, Jadi itu jadi saya akan lawan. jadi meme yang lucu. Arti saya baca ini sentimen positif negatif ketika Pak Prabowo bilang hidup Jokowi gitu kan. Ternyata tuh tidak ada menguntungkan sama Prabowo, justru jadi olok-olok bagi Prabowo. Ya. Jadi kan itu negatif sebenarnya hidup Jokowi itu. Nah kalau kemudian ada kemarin yang mic bocor, kemudian ada bilang asal jangan hidup Jokowi, sebenarnya itu kan juga sesuai dengan keadaan rakyat hari ini. Artinya rakyat juga trauma, ternyata ada juga yang trauma dengan bahasa hidup Jokowi itu. Trauma. Jadi netizen juga trauma kan? Kan sentimennya negatif hidup Jokowi disampaikan Prabowo. Supaya Pak Prabowo jangan ulang lagi. Karena nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya. Istilahnya itu apa dalam Islam ya? Anfaedah gitu loh. Faedah. Omongan yang sia-sia. Mudarat bukan ya? Mudaratnya. Padahal kan untuk mengucapkan hidup Jokowi itu kan energi berat. Iya. Suara harus gentar. Hidup Jokowi kan. Itu jadi meme. Nah, dan saya pikir juga apa yang dilakukan oleh Wakil Ketua DPR yang kemarin Don Dasko atau Abang Prof Dasko ini kan menurut saya itu juga seloroh, beliau kan orangnya humoris. Ya.
orang juga nggak pernah serius. Biasanya kan saya lihat sweet bercanda. Apalagi yang disenangkan situ kan ada Mbak Puan juga kan. Jadi ini kan juga kayak humoris bercanda. Tapi yang namanya politik ya memang kadang-kadang refleksnya kan. Kita nggak tahu memang beliau senang habitsnya itu bercanda. Dan itu hanya berbisik aja bisa viral, apalagi bersuara keras gitu. Kalau misalnya Bang Prof Dasko ini, komandan ini bilang ke Pak Prabowo jangan teriak hidup Jokowi. Asal jangan teriak hidup Jokowi, mungkin lebih viral lagi. Itu cuma berseloroh bercanda begitu aja udah menjadi atensi perhatian masyarakat. Jangan-jangan itu merepresentasikan bagian dari keprihatinan rakyat selama ini. Maksudnya apa ya? Terwakilkan lah. jangan Pak Prabowo bilang-bilang Jokowi lagi gitu. Terwakilkan suara itu. Bang Pangi itu seloro atau benar-benar ada buat niatan ke sana? Saya melihat seloro aja, bercanda itu kan. Kan beliau memang suka bercanda. Apalagi kan di situ kan bukan serius, itu kan habis pidato bu tangan. Ya biasa kan orang kalau kita habis ngomong pun orang kan bercanda. Mana tadi ngomong. Jadi kan seorang seloro juga ngeri tadi ya gitu kan. Intinya menurut saya mencermatinya, menjernihkannya begitu. Nah, cuma yang dikhawatirkan kan nanti memang akan ada adu gerobak yang dihadap-hadapkan gitu kan. Dibuat keterbelahan. Nah, itu kan nanti misalnya dianggap ini kok enggak loyal kan udah mulai tuh selenting ini enggak loyal kok diejek-ejek nih presidennya sama ini gitu kan. Selor-selor ya itu pasti akan ada buzzer influencer yang main di situ. Cuma Pak Prabowo juga mengatakan itu ya seloroh bercanda. Tapi secara politik Abang melihat nih, memang hubungan Jokowi Prabowo ini menguntungkan atau memang harus udah retak nggak sih Abang sebagai orang politik melihatnya? Ya kalau saya kan dari dulu udah punya mazhab prinsip ya bahwa ini kan bukan saya ngomong, banyak orang ngomong kan. Kenapa sulit betul sih Pak Prabowo melepaskan dari bayang-bayang Jokowi? Kan begitu banyak orang. Kenapa sih menteri hari ini tuh made in Jokowi gitu? Dominan signifikan gitu. Komisarisnya kok komisaris made in Jokowi? KPK-nya kok KPK made in Jokowi? Itu kan banyak, bukan saya, kegelisahan banyak orang. Ini rezim itu yang saya viral kemarin itu di media nasional kan saya viral tuh. Berhentilah Presiden Prabowo mengasuh geng Solo ini. Itu kan viral. Artinya kan udah saya sampaikan setahun yang lalu. Habis itu baru Sri Mulyani diganti kan. Dapatlah seperti Purbaya ini. Kan tidak rugi kita. Dia otaknya ingin kaya bersama. Kebijakan fiskal yang sebelumnya hura-hura, ugal-ugalan, beban fiskal kita kan berat nih sekarang nih. Kan ulah yang 10 tahun itu. Utang ugal-ugalan. Hutang dan bunga utangnya bayar bunga hutangnya pakai hutang lagi. Udah mendekati 10 triliun. Itu kan Sri Mulyani sama Jokowi. Kereta cepat. Ya, kereta cepat enggak sesuai dengan prioritas. Ada lagi tol hari ini dibangun ke Bandung. Belum banyak di tol-tol yang hari ini kemarin saya ke Bitung dari Manado Bitung enggak ada yang mau naik tol itu. Sepi. Berapa uang negara dihambur-hamburkan kan? Tidak efisien, tidak tepat sasaran. IKN juga menjadi masalah, ya kan? Utang kita, warisan hutangnya luar biasa. Nah, belum warisan ugal-ugalan hilirisasi, dikasih NU Muhammadiyah, mainan, ya kan? Supaya jangan banyak cerita kan. Jadi ini ilmu kelicikan lah menurut saya. Jadi untuk menaklukkan orang kan, mengendalikan orang ya kasih mainan kan. Nah, tapi saya nggak tahu. Apakah secanggih itu gitu. Akhirnya kan kita jadi sadar juga kok bisa organisasi ormas ngurus tambang gitu loh kan. Di awal itu kan jadi saya mencermati ya orang menyalahkan tiba-tiba bebannya itu ke Prabowo, disalahkan dolar hari ini itu kan. Tapi kan itu kausalitas bentangan empirisnya yang satu kesatuan itu saling berkelanjutan gitu. Nah, cuma sayangnya kok masih diteruskan orang-orangnya gitu. Nggak tahu tuh menteri kesehatannya masih dipelihara yang orang lama ya kan. Padahal mohon maaf menteri kesehatan ini bukan dokter. Recommend and regulation nggak jelas. Katanya insinyurnya udah ganti dokter Andus juga. Ya, tapi kan kita banyak juga dengar bahwa Pak Prabowo ini orang yang selalu mengingat jasa orang di masa lalu.
setia kawan. Setia kawan. Ya memang Pak Prabowo itu kan dianggap tokoh yang loyal. Ya. Kan itu yang dipercaya Pak Jokowi kan, karena loyal itu kan nggak mungkin akan kudeta. Jadi militer itu kan loyal, garis komando. Kemudian Pak Prabowo itu orang yang nggak mudah melupakan kebaikan orang, jasa orang. Nah, kan ada juga orang yang Yusuf Kala udah ngomong, kalau bukan karena saya, tapi yang sana juga nggak ngakui kan, ada juga. Kalau bukan karena saya ini nggak akan jadi, kasih tahu ke termul itu kan. Tapi di sana nggak ada bunyi, nggak ada karena saya sendiri kok. Nah, itu kan, tapi kan beda kelas. Ya, Kalau ini diakui kan, Beda. Ya, diakui sama beliau. Nah, tapi tokoh pemersatu, ya kan. Kemudian nggak mau ada PDIP pun dihormati sama beliau. Dia tahu rasa berterima kasih. Makanya kalau ada minta proyek kemarin di belakangnya PDIP, kasih aja. Itu kan luar biasa mentality. Itu nggak ada dendam sama beliau kan. Dirangkul lah semuanya gitu. Walaupun dia menghargai penghormatan beliau, nothing tulus juga menghormati apresiasi terhadap PDIP mengambil jalan seperti itu dalam dunia demokrasi. Jalan untuk oposisi atau penyeimbang gitu. Tapi kan beliau nggak melupakan jasa-jasa PDIP. Yang beliau juga pernah dibantu dulu gitu. Iya. Jadi nggak mau juga dia PDIP hari ini gergaji semua proyek-proyek PDIP, tender nggak boleh kasih karena PDIP bukan rezim kita. Nggak ada. Ilmu itu nggak ada sama Prabowo. Nah karena kalau terlalu baik begini dalam politik kan nggak ada kebaikan itu yang nothing tulus yang terlalu baik itu kan ya politik itu kan Machiavellian itu. Politik itu kan Leviathan. Politik itu kan kalau kita nggak nyalip kita disalip. Kalau kita nggak penggal, kita dipenggal. Yeah. Nah, problemnya kalau ada yang licik kan gimana? Yeah. Bang, aku masuk situ Bang, menyambung Bang Fatan tadi. Tadi soal utang misalnya, rezim sebelumnya, bahwa apa yang dirasakan rakyat dan kewalahan Prabowo beserta menterinya sekarang ini nggak lepas dari rezim sebelumnya. Warisan. Tadi soal utang misalnya. Tapi ada lagi nggak Bang yang lebih mengerikan, kejam kira-kira, yang ini memang ulah tangan dari rezim sebelumnya? Ya, saya catat ya kalau warisan-warisan itu banyak sih. Karena intinya warisan masa lalu ini kan. Nah, warisan soal tadi beban fiskal tadi kan. Hilirisasi ugal-ugalan tadi, beban hutang kan. Nah, kemudian oligarki yang terlalu dimanja. Sehingga terjadilah ketimpangan tadi kan. Pertumbuhan naik tapi miskinnya makin naik. Menengah naik. Nah, tidak sejalannya antara pertumbuhan ekonomi dengan angka kemiskinan tadi. Nah, ini yang kemudian kalau kita lihat ya, termasuk Pak Prabowo itu kan punya prinsip begini, biarlah terkubur aja tuh tambang-tambang itu sekarang, nggak usah juga diganggu kalau memang nggak ada untung untuk negara, ya kan? Biarlah batu bara nikel itu dikubur aja, nggak usah kita ambil. Itu kan itu Soekarno loh itu. Soekarno pernah bilang, sumber daya alam kita nggak boleh digali sampai rakyat Indonesia sendiri akan mengelola dan mengendalikannya. Sampai segitunya Soekarno pernah bilang. Nasionalisme ya, nation state nggak main-main. Sampai satu saat orang Indonesia sendiri yang mengelola, yang menggali, baru boleh diambil sumber daya alam kita itu. Ya. Nah ini sekarang ugal-ugalan. Sampai kemarin ekspor kayu, batu bara, nikel, ugal-ugalan kan, bukan lewat otoritas negara. Bagaimana ceritanya? Iran saja, Selat Hormuz yang bukan sumber daya alam, itu di otoritas sama dia sekarang, diduitin. Apalagi ini tambang, sawit, nikel. Kemarin ugal-ugalan sampai ada bandara siluman dan seterusnya. Nah, yang ini yang model begini Pak Prabowo kan bilang, hari ini sawit kita mengendalikan. Ya. Ini orang bilang kan omong-omong. Sebenarnya Pak Prabowo ini kalau melaju 2 tahun lagi, dia nggak pusing omongan orang, dia tetap maju terus. Tapi pelan-pelan ada bukti. Ini akan menyusup sendiri gitu. Nah, tapi kalau Pak Prabowo di tengah ini masih bingung juga, nggak juga ada gebrakan, nggak ada hasil, beliau bisa lewat. Nah, tinggal bagaimana strategi beliau dengan keyakinan hari ini banyak orang menghujat, menjadi meme-meme mencemoohkan atau kemudian menjadi barang-barang hujatan lah bagi orang. Tapi ketika dia memang oligarki memang nggak nyaman, semuanya negara itu betul-betul mengatur, mengendalikan, nggak boleh lagi ada sumber daya alam yang bocor keluar, pajak diturunkan besok, BPJS gratis misalnya. Bayangkan kalau besok BPJS kita gratis itu nggak kebayang tuh layanan mendasar banget itu kan. Seperti Tiongkok yang itu digratiskan ke
berapa 1,2 miliar orang di Tiongkok tuh nggak bayar, hanya bayar uang administratif 5 yen kan. Jadi semua yang sakit, mau operasi, mau sakit berat, mau orang kaya, mau orang miskin itu ditanggung, di cover oleh negara. Tapi orang kaya di sana nggak mau berobat pakai negara gitu. Sendiri. Nah itu ketika presiden ini keras, ini kritik, ini vitamin terus, pengamat itu nggak usah dipenjara, biarin aja ya kan. Justru kalau dipenjara menurut saya itu ada jebakan untuk Pak Prabowo-nya ya kan. Yeah. Karena apa? Dulu Habibie juga begitu. Habibie untuk memulihkan kepercayaan internasional, menaikkan dolar itu dari 16.000 dolar kita itu jadi 16.000 ke 8.000. Itu yang dibangun sama Habibie trust building. Kepercayaan masyarakat internasional. Aman nggak kita berbisnis di Indonesia? Aman nggak kita investasi? Dia bilang, semua tahanan politik lepaskan. Yeah. Langsung sahamnya naik. Naik. Nah ini orang mau dipenjara semua pengamat ini. Mau Ini kerja ini ditertibkan. pembisik siapa gitu loh. Ini biarin aja. Kenapa? Kalau Pak Prabowo memberikan layanan dasar, besok gas LPG yang hari ini besok turun lagi misalnya, yang emak yang melon ini kan turun lagi dengan LNG misalnya. Ini kalau terbukti misalnya nih, pupuk sudah turun, BPJS besok gratis, nggak ada lagi klaster silva ini yang menengah. Pokoknya rakyat Indonesia dikasih gratis. Sekolah dibenahi, jembatan yang nggak boleh lagi anak sekolah yang berenang pergi sekolah. Layanan rumah puskesmas yang kemarin dari rampasan perang sawit itu, penitipan PKH itu, yang membuat oligarki hari ini kejang-kejang juga kan, nggak nyaman. Nah, dan serangan balik terhadap Prabowo juga berat hari ini menurut saya, ketika beliau terlalu berani terhadap oligarki. Karena oligarki nggak nyaman, berani, dia juga akan operasi udara. Dia akan logistik akan keluar untuk apa? Mendongkret Presiden Prabowo-nya supaya hancur citranya di mata internasional jelek. Akhirnya nanti kepercayaan publik hilang dan orang untuk investasi lari kabur di Indonesia. Nah itu yang berbahaya. Nah, makanya ada apa? Ada serangan balik. Kuda-kuda harus kuat. Jadi saya menunggu, memang ini Pak Prabowo belum kelihatan hasilnya. Tapi kalau nanti Presiden Prabowo ini memang betul-betul bisa membuktikan 2 tahun itu langsung berdampak kepada rakyat, subsidi itu dikasih terus, bukan pelit. Nah, rezim sebelumnya kan pelit subsidi. Apa-apa mau dinaikkan. BPJS mau dinaikkan. Ini minyak goreng mafia yang disalahkan. Harga minyak kita hilang hari ini. Kita eksportir sawit, tapi minyak kita mahal, minyak goreng kita. Itu kan nggak nyambung, jaga sambung nggak nyambung. Ya. Nah Itu ini yang harus dibenahi. Dan kalau pelan-pelan layanan dasar tadi, kesehatan, pendidikan itu dibenahi sama presiden, ada hasil 1 tahun kemudian atau 2 tahun kemudian, itu nggak perlu meributin pengamat gitu. Pengamat nggak perlu. Itu tadi soal kuda-kuda. Kita tahu, tadi abang juga notice masih banyak geng Oslo lah di kantong-kantong maupun kursi-kursi strategisnya di pemerintahan sekarang ini kan bang. Apakah itu salah satu faktor yang bikin pemerintahan ini tidak drive? Ya banyak persepsi publik mengatakan tidak efektifnya Presiden Prabowo karena ada geng Solo. Clear itu, valid. Berarti saya meyakini itu sampai hari ini. Secara politik, karena saya list menteri-menteri yang tidak pro rakyat, yang hobi menaikkan iuran, premi, naikkan harga barang, itu geng Solo menterinya. Otaknya nggak ada. Otak jeruan selera rakyat itu loh. Apa namanya? Kepekaan, sensitif, perasaan. Ini orang aja udah nunggak bayar BPJS. Udah diblokir. Mau naikin tarif BPJS kan jaga sambung otak nggak nyambung. Berarti padahal kalau BPJS itu aja kalau gratis itu rakyat yang bayar premi BPJS itu sekarang kalau dihitung seluruh rakyat Indonesia yang bayar iuran premi hanya 2 triliun. Rampasan perang 10 triliun. Pelit amat sih. Nah itu perangnya Menteri Solo. Pelit. Menurut saya. Berarti sudah sepantasnya ini Prabowo membuang lah ini geng Solo. Bisa jalan. Sebenarnya bukan soal keberanian aja. Ini kan ibarat bebek ini. Yang beli bebek kata orang Minang itu kalau ragu bebeknya yang terbang. Nah itu harus terukur kapan waktunya nyalip. Kalau kita bawa mobil Sumatera ini orang Minang semua nih. Di Sumatera kalau kita nyetir mobil apalagi kalau mudik, kalau ragu lewat kita bahaya. Nggak boleh ragu. Habis itu yang lebih sakit lagi apa? Kita disalip di tikungan. Sakit lagi tuh. Kalau disalip di jalan lurus nggak apa-apa, di tikungan disalip orang. Maksud abang Tapi yang nyalip. emang Jokowi pernah dalam sejarah menyalip dalam tikungan itu bang? Nah, saya mengatakan begini, di dalam politik nggak ada yang nggak mungkin terjadi itu aja. Soeharto jatuh ya naik Habibie kan, Gus Dur jatuh Megawati naik, kan itu pernah terjadi kan. Itu harus diwaspadai menurut saya gitu. Nggak ada politik itu yang betul-betul amal ma'ruf nahi mungkar itu yang susah kan. Politik itu kan kelicikan sebenarnya. Siapa yang paling licik kan? Nah, makanya dibilang Machiavellian itu kan. Nah, intinya sebenarnya, tapi kalau kita ngomong ini kita kan tertuduh. Lu
Lu nih adu domba, orang udah enak, senang-senang, kerja lu nggak ada, ngadu domba aja, ini aja, curiga aja kerja lu, nggak ada kerjaan, tolol lu kita kan gitu dituduh begitu. Ya kan kita Karena kita ngomong hanya politik. karena Bang. kita bilang tidak ada kesetiaan itu yang tunggal gitu. Ya. Kesetiaan itu enggak bisa terbagi. Saya bilang begitu. Loyalitas itu nggak boleh ganda. Ini masih ada yang menghadap ke Solo. Laporan menteri, sekelas menteri, bayangkan. Kan otak saya Jaka Sambung kok nggak nyambung ini gitu loh. Ketum Kalau partai orang bukan. Minang ini kan otaknya latih kelek eta kalam gitu loh. Iya. Yang jadi presiden ini melapor ke sini. Lapor ke bos saya. Kemudian jadi komisaris lapor lagi ke sini. Jadi menurut saya, apalagi saya dulu kan udah happy ya, udahlah pulang ke Solo gitu kan menjadi rakyat biasa, kan happy banget karena mantan-mantan presiden begitu semua. Ini bagaimana kita mau berhenti ngomong Jokowi? Dia mau kampanye lagi. Kampanye. Juni. Mau kampanye lagi ke NTT. Gimana saya disuruh berhenti bicara Jokowi kan capek kita mau berhenti. Bang, Jangan ini benar. menarik. Tunggu dulu. Itu kira-kira apa yang membuat Jokowi drive terus itu, Bang, untuk kampanye? Untuk membesarkan dirinya. Ya lah. bagi Pak Jokowi itu kekuasaan unlimited, kekuasaan sampai kiamat menurut saya ya. Dan bagi beliau kalau dia ngerem berhenti, makanya kan hari ini panggung itu dapat semua sama dia, diambil terus kan. Empati diambil terus. Gibran setahun ini nggak pernah ada blunder, bayangkan. Itu dijaga betul sama buzzernya. Saya nggak khawatirnya buzzer yang nyerang ini buzzer siapa, kan orang udah paham semua ini. Padahal satu paket loh. Tapi mereka mereka menganggap diri mereka sendiri, ini saya dengar cerita nih, merasa tidak satu paket. Oh. Beda jalan ini Bang ya. Saling intip lah. Itu yang terbaik. Nah, sementara ini baik terus kita sama orang. Buzzernya aja ngajar kita. Masa nggak ditertibkan di mana duitnya itu? Unlimited gitu. Nggak pernah berhenti buzzer itu makan tulang gitu, ya kan? Dari 10 tahun nggak puasa-puasa. Nyerang aja terus, main dongkrek aja. Pokoknya apapun dilakukan Prabowo, jelek aja semua. Saya begini aja. Kalau memang Presiden Prabowo hari ini pidatonya gini-gini, memang salah ya, saya katakan salah. Nggak benar. Tapi kalau dia memperbaiki layanan rakyat, layanan dasar, utility rakyat yang dibutuhkan rakyat, kita harus dukung, nggak saya bilang. Kalau dia dibenci oligarki, justru kita curiga ada apa. Kalau kemarin oligarki senang dikasih fasilitas, dinyamankan, semua kehendaknya diinginkan, justru itu masalah. Ya. Nah, kuda-kuda Presiden Prabowo udah kuat belum? Itu yang jadi tantangan. Berarti Bang masih waspada betul kalau ada serangan balik dari Oslo nih Bang ya. Masih super power orang nih ya. Resources punya semua ya. Ya sampai sekarang saya kira orang kan bilang dulu katanya landak. Habis berkuasa tenggelam mataharinya. Ada landak makin terbang ini bebeknya. Ngeri. Komisaris aja kemarin baru di Atlantik, salah satu komisaris besar basah banget itu. Dari Oslo juga katanya komisarisnya. Kan? Setorannya tetap juga ke sana kan? Laporan tetap ke sana kan? Presidennya di sini. Bayangkan. Jadi memang tidak ada kesetiaan itu. Kan pernah saya bilang, dalam politik tidak ada kesetiaan ganda, loyalitas ganda. Kesetiaan itu hanya satu. Ketika ada tidak ada kesetiaan lama itu, ya, akan tergantikan oleh kesetiaan baru. Berarti Bang, kira-kira Pak Prabowo harus waspada nggak sih dengan kondisi-kondisi menurut itu? saya nggak mau apalagi capek kita dianggap mengadu domba terus kan. Ya. Bahasa paling sederhana, waspada aja itu aja. Waspada. Ya. Waspadalah. Karena ketika saya lihat waktu itu Sri Mulyani berkuasa dengan Purbaya, itu dampaknya besar sekali untuk kita, ya kan? Beda sekali itu. Bayangkan Sri Mulyani itu jadi menteri yang disenangi rakyat, dipuji-puji rakyat. Berkuasa hampir 20 tahun jadi menteri. Ya. Kenapa? Mungkin bisa jadi oligarki senang. Tapi rakyatnya dinaikinnya pajak 12%, itu fakta. Prabowo yang menurunkan pajak jadi 11%, nggak jadi ditandatangani. Kalau waktu itu Pak Prabowo terjebak, itu 12% kok. Udah mau disahkan kan? Ya. 12%. Nah, kalau Presiden Prabowo besok udah mulai kelihatan nih setahun ini, 2 tahun ini, besok pajak berani nggak 10%? Itu orang tepuk tangan. Tangan lah. Senang, siapa yang nggak senang? Dari 11% jadi 10% pajak. Kalau bisa 8%. Kalau bisa Kan beliau suka nomor 8. Iya, Ya kan? termasuk kalau bisa pajak mobil kita itu kurangi, ya kan? Ini 5 juta, 4 juta. Makanya dibandingkan sama orang Malaysia cuma 300.000 Avanza di Malaysia, jadi viral juga. Iya. Cocok. Cocok, Vic. Udah mantep ini, Vic. Aku kalau ngobrol sama Bang Pang ini serasa waktu itu kurang aja Bang. Ya.
Tapi karena durasi kalau panjang-panjang tak ada yang tonton nanti. Benar. Memang ges-gesku politik Indonesia ini susah dijelaskan. Kadang-kadang jauh dari kerangka ideal. Dari gelas ke bibir bisa berubah, yang masuk ke dalam pun bisa termuntahkan. Ya. Tapi kalau Bang Pangi tadi bilang memang harus disingkirkan. Kalau feeling aku ngeri nih barang Bang. Macam mana pun udahlah, kita sama-sama tahu lah. Wong pegang tongkat ini juga gara-gara beliau kok. Hah? Pegang-pegang kunci aja kok ini. Ya. Semakin menarik guys-guysku. Kita pantengin terus politik nasional dan anak-anak muda jangan pernah apatis politik. Kita ketemu di torpedo berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.